Shalom. Puji Tuhan saudara, kita kembali lagi beribadah di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Haleluya, karena pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami dapat beribadah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bila setiap penyembahan, pujian, dan firman Tuhan yang kami dengar itu dapat menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk meneruskan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
waktu yang beri buat kami, di mana kami membutuhkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah buat kami, karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang membuat kami bisa tenang di tengah keadaan dunia yang tidak ada kepastian ini. Dan hanya firman-Mu lah yang membuat kami kuat Tuhan, di tengah pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua, mengurapi kami semua, jemaat-jemaat yang tidak hadir Tuhan dalam situasi. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan untuk mendengar firman-Mu, mengurapi kami semua supaya firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi firman ini akan menguatkan, meneguhkan setiap jemaat yang Kau percayakan untuk kami layani, bahkan yang lain yang memberikan waktu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati semua, Engkau jaga lindungi. Berfirmanlah, hati kami sudah siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, ya. Kita bisa ketemu lagi dan bisa memberikan waktu untuk dengar firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan. Saya ambil ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini ada banyak berita yang kita dengar, ya. Apakah itu berita yang membuat kita senang? Apakah berita itu yang membuat kita sedih? Apa berita itu membuat kita kesal? Atau berita yang saat ini sedang melanda bangsa kita, yaitu berita COVID yang menakutkan itu? Tetapi apapun yang kita dengar, ya, Pengkhotbah, ya, menutup memberikan kesimpulan dalam kitabnya. Dia berkata, akhir dari segala sesuatu yang didengarnya adalah takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pengkhotbah, ya, mengakhiri kitabnya ini dengan nasihat yang serius tentang di mana makna hidup yang sesungguhnya atau tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan itu ada dua hal yang pengkhotbah menggarisbawahi untuk menikmati hidup ini. Walaupun keadaan dunia tidak ada kepastian, tetapi pengkhotbah memberikan nasihat tentang hidup yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Nah, hari ini saya mau bagi ada dua hal yang dibagikan oleh kitab Pengkhotbah. Yang pertama, saudara, dikatakan, ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah, yang pertama, takutlah akan Tuhan. Dalam situasi apapun hidup kita, ya, satu-satunya untuk menikmati hidup ini lebih indah, lebih damai, lebih menguatkan, walaupun hari-hari ini, ya, kita diterpa dengan keadaan situasi di mana kita sudah tidak bebas lagi untuk keluar rumah karena ada virus COVID-19. Dan ini mendunia.
Tetapi firman Tuhan berkata, apapun yang kita dengar, yang paling penting yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Nah, apa maksudnya takut akan Tuhan? Nah, yang pertama saudara, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, kita pengkhotbah memberikan solusi buat kita, takutlah akan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, hidupnya tidak akan berkekurangan. Tidak akan kekurangan pertolongan, tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan, bahkan tidak akan kekurangan untuk mengalami mujizat dan kesembuhan ketika kita mengalami sesuatu di dalam hidup ini. Itulah intinya kenapa pengkhotbah berkata, dari semua yang engkau dengar, apakah berita itu menyenangkan, apakah berita itu menakutkan, tetapi yang perlu kita dengar yaitu takut akan Tuhan. Kita kesampingkan semua berita-berita yang lain, tetapi satu hal tentang berita takut akan Tuhan, itu yang harus kita dengar. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan kekurangan di dalam hidupnya. Tidak akan kekurangan pertolongan, tidak akan kekurangan mengalami mujizat dan kesembuhan. Hal yang kedua, saudara, pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Saudara, ya, yang kedua, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya akan memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 menulis begini, ayat yang ke-20. Namun dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ada ketentraman di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah masalah hidup kita yang mungkin sedang menerpa kehidupan kita yang tidak ada henti-hentinya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena ada ketentraman, ada ketenangan. Walaupun kiri kanan banyak persoalan, tetapi ada Tuhan, ada ketenangan, ada ketenangan. Bahkan ayat selanjutnya, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat. Nah, inilah kebahagiaan. Kenapa? Karena persoalan bisa saja menerpa hidup kita, tetapi persoalan tidak akan menghanyutkan kehidupan dan tujuan hidup anak-anak Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia terhindar dari jerat maut. Sekalipun virus corona tidak akan membawa kepada kematian, karena kita sudah dihindarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, Mazmur pasal yang ke-25 dikatakan begini, ya.
ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian Tuhan diberitahukan Tuhan kepada mereka. Nah, pengkhotbah katakan untuk mengalami hidup yang penuh dengan kepuasan, sekalipun ada di tengah-tengah pergumulan. Nah, yang pertama pengkhotbah katakan kita harus takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan yang pertama dia tidak akan kekurangan pertolongan, dia tidak akan kekurangan mujizat, dan yang kedua hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Mazmur katakan, ya, takut akan Tuhan akan mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Artinya akan mendapatkan perlakuan yang spesial dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang tunjukkan jalan apa yang harus kita pilih. Ya, kita tidak akan menemukan, mungkin ada batu sandungan, ada aral melintang yang menghadap hidup kita, tetapi Tuhan akan tunjukkan jalan, solusi buat kita. Seperti orang Majus, Tuhan tunjukkan jalan. Jangan jalan di jalan yang lama. Di jalan yang lama ada Herodes, ambil jalan yang lain. Ada solusi. Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hal yang kedua sudah, ya, pengkhotbah katakan yang pertama yaitu kita harus takut akan Tuhan, dan yang kedua pengkhotbah katakan, saya bacakan kembali ayatnya yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban kita. Yang kedua, kita harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Artinya kita harus berpegang pada firman Tuhan, tidak boleh lain. Yang kita pegang hanya firman Tuhan, yang menjadi pedoman kita hanya firman Tuhan, yang menjadi andalan kita hanya firman Tuhan. Jangan pegang yang lain, pegang firman Tuhan. Saya beri contoh, saudara, ya. Janda Sarfat, saudara, dia tidak punya apa-apa lagi. Alkitab hanya berkata bahwa dia hanya memiliki minyak yang sedikit dan tepung yang segenggam, tetapi dia pegang firman Tuhan. Dia lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan hasilnya mujizat terjadi. Dia diberkati dengan limpahnya, padahal modalnya tidak memungkinkan dia bisa hidup lagi, tetapi karena dia pegang firman Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saya beri contoh lain tentang Ayub. Kita sama-sama tahu tentang Ayub, bagaimana Ayub mengalami hal-hal yang sangat tragis. Kekayaannya habis dalam sekejap, bahkan anak-anaknya mati dalam sekejap. Tetapi Tuhan pulihkan hidupnya. Apa rahasianya? Ayub pasal yang ke-23 dikatakan begini. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan.
ucapannya. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayub berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jadi dia tidak mengikuti jejak yang lain. Dia tidak mengikuti langkah-langkah yang lain. Ayub hanya mengikuti jejaknya Tuhan. Dan hasilnya Fatsal 42 bunyi demikian. Ayatnya yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan pulihkan. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saya baca kembali. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan berkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena Ayub berpegang. Dia tidak berpegang kepada hal yang lain. Dia hanya berpegang kepada firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di tengah kondisi seperti saat ini, ada dua hal yang pengkhotbah memberikan nasihat dalam hidupnya, yaitu yang pertama takut akan Tuhan, dan yang kedua kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus andalkan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Situasi saat ini membuat semua orang, apakah dia anak Tuhan mau bukan anak Tuhan, semua dilanda dengan kepanikan, dilanda dengan ketakutan. Bagaimana nanti hari esok? Bagaimana dan bagaimana, timbul pertanyaan. Tetapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Apapun situasi, apapun keadaan, pengkhotbah memberikan nasihat, menutup kitabnya dengan nasihat. Yang pertama, takutlah akan Tuhan, dan yang kedua, peganglah firman Tuhan. Karena kedua hal inilah yang akan membuat kita mengerti hidup yang sesungguhnya. Kedua hal inilah yang membuat hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kedua hal inilah yang akan membuat hidup kita, persoalan demi persoalan boleh datang menempa hidup kita, tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan dua hal ini, saya yakin, saya percaya pertolongan, mujizat akan terjadi di dalam hidup ini. Saya tutup dengan satu contoh, Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang keempat berkata begini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara perhatikan ya, Petrus
berkata, semalaman kami sudah lakukan. Tapi karena Engkau yang suruh, karena Engkau yang perintahkan, karena Engkau sebagai Tuhan yang perintahkan. Dengan kata lain, Petrus mau katakan begini, kalau hal lain yang disampaikan saya tidak akan lakukan, tetapi karena Engkau Yesus adalah Tuhanku, Rajaku, saya lakukan. Dia berpegang pada perkataan Yesus, dia berpegang pada firman Tuhan, dan hasilnya mujizat terjadi. Mereka diberkati dengan limpah sampai tempatnya, jalannya mulai goyang karena berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan takut dengan keadaan situasi saat ini. Biarlah kita tetap bersama dengan Yesus, karena bersama dengan Yesus kita akan melihat sesuatu yang indah. Kita tundukkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh meneguhkan kami dan memberkati kami semua Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dimanapun jemaat berada Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan berkati, jaga, lindungi bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah hidup mereka senantiasa ada dalam berkat-berkat dan mujizat daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.